Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Mantan Presiden Jokowi kemarin, ya ini hari Senin tanggal 18 November 2024, tiba-tiba muncul di Jakarta. Jokowi hadir dalam Forum Temu Relawan Ridwan Kamil Suswono atau Rido di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan ini kehadiran dari Jokowi itu disambut dengan wajah yang sumringah oleh Ridwan Kamil. Kendati wajahnya tampak sumringah, tak bisa menutup fakta bahwa kehadiran Jokowi yang oleh media disebut secara mendadak itu merupakan bentuk kekhawatiran pasangan Ridho yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju Plus bakal kalah di Pilkada Jakarta. Sejumlah survei menunjukkan elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono sudah disalib oleh Pramono Rano Karno. Padahal sejak awal pasangan yang diusung 15 parpol itu termasuk 3 parpol koalisi perubahan, ini koalisi pada Pilpres yang mengusung Anies, itu diperkirakan akan menang dengan mudah. Pramono dan Rano Karno ini hanya diusung oleh PDIP yang modalnya itu 15 kursi di DPRD Jakarta atau sekitar 14%. Jadi 86% itu kursi itu dikuasai oleh pendukung Koalisi Indonesia Maju Plus. Belum lagi ditambah dengan partai-partai non-parlemen atau partai non-kursi juga di DPRD di Jakarta. Dan munculnya PDIP itu bisa mengusung calon sendiri itu karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas partai dalam perolehan suara dan kursi dari syarat untuk kursi dan suara yang bisa mengusung calon gubernur dan wakil gubernur sendiri itu dari 20% menjadi hanya 7,5%. Jadi tetap saja walaupun bisa lolos mengusung calon sendiri, PDIP ini ya partai gurem lah kalau dibandingkan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Sekarang ini semua lembaga survei kecuali Poltreking itu pun sudah diberi sanksi oleh Perhimpunan Survei Opini Publik mengunggulkan pasangan Pramono dan Rano. Bahkan ini Saiful Mujani Research Consulting itu menyebutnya pasangan Pramono Rano itu bisa menang satu putaran karena angkanya sudah di atas 51%. Gimana nggak jadi panik ya? Belum lagi ternyata mantan gubernur Anies Baswedan yang berkali-kali coba dilobi oleh PKS, bahkan juga oleh Ridwan Kamil sendiri untuk bertemu saja dengan pasangan Ridwan Kamil dan Suswono itu ternyata tidak bersedia bertemu dan akhirnya memilih melabuhkan dukungannya ke Pramono Rano. Ini ditandai dengan pertemuan antara Rano dan saya selalu kebalik ya nyebutnya, mesti Pramono dulu karena yang terlalu populer Rano, jadi selalu Rano dulu yang saya sebut. Ini bertemunya pasangan Pramono dan Rano dengan Anies Baswedan di rumah pribadi Anies di kawasan Lebak Bulus hari Jumat yang lalu. Dan ini kemudian menandainya terjadinya peralihan dukungan dari anak-anak Abah yang semula itu tekadnya gercos atau gerakan coblos semua, kemudian mengalihkan dukungannya ke Pramono Rano. Dan itu setidaknya terlihat dari hadirnya juru bicara dari Anies, Syahrin Hamid itu dalam beberapa acara kampanye dari Pramono dan Rano. Syahrin Hamid juga menyatakan bahwa akan ada 15.000 anak Abah itu yang dikerahkan menjadi saksi di TPS di Jakarta. Ya, ini pasti bikin tambah panik. Kehadiran Jokowi yang mendadak ke Jakarta, ini jelas sebagai respon, salah satunya adalah keputusan dari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan itu mendukung pasangan Pramono Rano. Makanya saya menyebutnya kemarin ini ya sebagai adu kuat Jokowi dan Anies. Tapi waktu itu saya belum dapat kabar bahwa Pak Jokowi akan terjun langsung ke Jakarta. Karena kemarin kelihatan sekali Pak Jokowi kan fokusnya di Jawa Tengah. Sekarang ternyata Pak Jokowi itu juga terjun langsung di Jakarta. Diharapkan kehadiran Jokowi itu yang sering disebut sebagai Jokowi efek itu bisa mengubah dan membalikkan situasi. Ridwan Kamil menyebut keputusan Jokowi turun gunung dan terjun ke Palagan Pilkada Jakarta sebagai keputusan yang tepat di setengah situasi yang krusial, yakni di pekan terakhir kampanye sebelum memasuki masa tenang tanggal 24 November nanti, dan juga yang tidak disebutkan oleh Ridwan Kamil adalah lorotnya elektabilitas dia. Jokowi ini tampaknya dia juga akan hadir nih dalam kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono yang akan digelar di Gelora Bung Karno pada hari Sabtu akhir pekan ini ya. Kenapa saya menyebutnya tampaknya? Karena ketika ditanya oleh wartawan, apakah dia akan hadir, Jokowi ya biasa dia menyatakan basa-basi kalau diundang dia akan hadir. Ya pastilah diundang ya, karena tampak sekali kan Ridwan Kamil ini
mengarap berkah dari Jokowi. Bila Jokowi hadir, apa perannya sebagai jurkam yang melakukan orasi atau hanya hadir saja? Kalau dia datang sebagai jurkam, apakah dia termasuk sebagai juru kampanye yang namanya sudah didaftarkan di KPU? Ini kan jadi persoalan sendiri ya, karena KPU sendiri mendua sikapnya dalam soal jurkam yang terdaftar atau tidak terdaftar itu. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah pengaruh Jokowi di Jakarta itu masih signifikan? Dan mampukah dia mendongkrak elektabilitas Ridwan Kamil Suswono yang terus menurun? Karena itu saya menilai kehadiran Jokowi di Jakarta ini ya jadi semacam pertaruhan terakhir bagi Ridwan Kamil dan juga bagi Jokowi. Mari kita hitung-hitung, mari kita buat kalkulasinya. Pertama, Jokowi saat ini mempertaruhkan kredibilitasnya itu di dua provinsi, ya bukan hanya di Jakarta, tapi di Jawa Tengah dan Jakarta. Di Jawa Tengah itu bahkan Jokowi turun langsung menjadi jurkam dengan tampil dalam arak-arakan bersama pasangan Lutfi Tatyasin. Selama 2 hari, Sabtu kemarin itu dia menyisir kawasan mulai dari Tegal, Purwokerto, ini Banyumasan, Grobogan, dan juga Blora. Jokowi itu diarak bersama Lutfi dan Tatyasin dalam mobil terbuka sambil lempar-lempar kaos. Ini jadi ciri khas utama Jokowi. Tapi pola kampanye model di Jawa Tengah ini yang lempar-lempar kaos atau bahkan bagi sembako begitu, saya kira ini nggak bisa diterapkan di Jakarta oleh Jokowi ya. Karena karakteristik masyarakat DKI itu beda sekali dengan Jawa Tengah. Jangan protes ya kalau saya masih menyebutnya DKI karena memang perpres untuk pindah ke ibu kota itu belum ada ya, belum diterbitkan oleh Pak Prabowo ya. Kalau tetap dilakukan, misalnya dia kemudian melakukan hal yang sama, arak-arakan, kemudian lempar-lempar kaos seperti di Jawa Tengah, saya kira ini bisa jadi bumerang karena ini bakal digoreng habis di media sosial. Karena waktu Jokowi turun di Jawa Tengah saja itu di media sosial itu banyak sekali kecaman karena bagaimanapun dia ini kan presiden, pernah menjadi presiden 2 periode, harusnya dia berada di semua kepentingan, dia menjadi bapak bangsa gitu. Kok sekarang dia malah jadi seorang jurkam, turun kelas jadi jurkam ya, tapi nggak usah dibahas lah. Kalau Jokowi kan etika semacam itu nggak ada standarnya pada dia, semua diterobos gitu demi tujuan pribadinya. Saya kira ini berkaitan dengan politik dinasti. Jokowi juga diperkirakan ini kalau saya menduga-duga mungkin tidak akan menyampaikan orasi. Kalau ada orasi mungkin ya cuma sambutan lah sebutannya gitu ya pada nanti acara di GBK itu. Orasi, kalau Jokowi melakukan orasi kan yang tidak menarik dan ini juga tidak berdampak secara elektoral. Harus dicatat bahwa orasi itu memang bukan kekuatan Jokowi yang miskin narasi. Kedua, secara tradisional Jakarta bukanlah basis pendukung Jokowi. Masyarakat Jakarta yang kritis, lebih melek literasi, dan kelas menengahnya itu lebih besar. Saya kira preferensi politiknya itu lebih pada pilihan-pilihan yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Jadi ini akan menjadi semacam pertaruhan atau adu kuat pengaruh antara Jokowi dengan Anies. Sesungguhnya yang lebih tepat turun di Jakarta itu ya, kalau memang mau turun itu bukan Jokowi ya, tapi Presiden Prabowo. Pertama, Prabowo itu sebagai presiden pasti sekarang ini juga dikonfirmasi oleh sejumlah survei, dia efeknya itu pengaruhnya jauh lebih besar dibandingkan Pak Jokowi. Preferensi orang untuk memilih yang diendos oleh Prabowo itu, kandidat yang diendos oleh Prabowo itu lebih besar dari Jokowi. Dan yang kedua, Prabowo ini kan kalau di Jakarta, dia punya irisan pendukung yang sama dengan Anies Baswedan. Jadi bisa diharapkan pendukung Anies Baswedan bergerak mengalihkan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono kalau yang ngomong itu Prabowo, tapi kalau yang ngomong Jokowi nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya kan Pak Prabowo ini sebenarnya dia memilih untuk tidak terlibat dalam kampanye-kampanye di pilkada. Keputusannya meninggalkan Indonesia selama 17 hari atau efektif 16 hari dan baru pulang tanggal 24 November 2024 bertepatan dengan hari tenang, itu kan sesungguhnya menunjukkan bahwa Prabowo tetap konsisten dengan ucapannya tidak akan cawe-cawe dalam pilkada seperti halnya Jokowi. Pasti Anda akan membantah mengajukan data. Prabowo kan sempat membuat video endorsement bagi pasangan Lutfi dan Tatyasin. Tapi ini kalau lihat secara kronologisnya tampaknya ini semacam kecelakaan politik. Ini jebakan dari, atau kalau jebakan terlalu kasar ya ini, karena adanya permintaan dari Jokowi yang nggak bisa ditolak. Akhirnya muncullah video itu dan dampaknya memang kemudian Prabowo menuai kecaman. Dan saya yakin kok beda ya karakteristiknya Prabowo dengan Jokowi yang masih senang cawe-cawe. Kalau Prabowo masih punya standar lah ya semacam ini. Dia masih punya rasa malu lah untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang presiden. Kan kemarin ketika mendapat kecaman itu Jokowi membela, Istana membela,
gitu ya. Tapi yang membela dari istana itu ini adalah kepala kantor kepresidenan, yakni Hasan Hasbi, yang kita tahu ini dia lebih faksinya Pak Jokowi. Sementara Mensesnek itu yang jelas ini orang yang loyal pada Prabowo, enggak menyatakan pembelaannya. Sejauh ini Prabowo juga belum membuat testimoni dukungan untuk Ridwan Kamil dan